Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saudara, jika Anda masuk gereja, coba perhatikan. Di saat Anda mengikuti ibadah minggu pagi misalnya, coba perhatikan. Dalam tata ibadah yang Anda ikuti, ada yang namanya unsur pengampunan dosa. Nah, perhatikanlah Bapak Ibu Saudara sekalian di saat pendeta menyampaikan berita pengampunan dosa. Apakah orang-orang yang mendengar berita pengampunan dosa itu, jemaat yang mendengar berita pengampunan dosa itu, apakah mereka berbahagia? Apakah dalam diri mereka ada sukacita yang luar biasa karena mendapatkan berita pengampunan dosa? Ataukah hal ini karena sudah biasa, sudah lazim, maka tidak ada lagi perasaan itu. Tidak ada perasaan sukacita, tidak ada perasaan bersyukur, tidak ada perasaan bahagia ketika mendapatkan berita pengampunan dosa. Nah, ini menarik saudara sekalian untuk kita dalami bersama. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 9 sampai tanggal 15 Maret tahun 2025. Apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dalam sorotan tema, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, mari kita perhatikan 3 pertanyaan yang ada. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pernyataan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang kedua, mengapa setiap orang memerlukan pengampunan Tuhan Allah? Yang ketiga, bagaimana agar kemajuan teknologi digital dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pesan pengampunan dan kasih karunia Allah. Berikanlah contoh konkretnya. Saudara, 3 pertanyaan ini sesungguhnya saling berkait satu sama lain. Pertanyaan nomor 1 merupakan upaya memahami tema dengan menggali teks Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sedangkan pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 3 itu merupakan pertanyaan aplikatif atas jawaban nomor 1. Nah, mari kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Apa yang Anda pahami tentang pernyataan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara, saya mau katakan ini adalah pertanyaan yang menarik untuk kita dalami bersama. Ada 2 kata yang pengertiannya hampir sama di sini, yaitu pelanggaran dan dosa. Pelanggaran dan dosa. Nah, apa itu pelanggaran dan apa itu dosa? Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Jadi misalnya kalau di sini ada hukum, lalu ada orang yang melanggar hukum itu namanya pelanggaran. Misalnya hukumnya jangan mencuri, lalu ada yang melakukan perbuatan mencuri, itu namanya pelanggaran. Sedangkan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi, jika kita mendengar hukum Allah, memahami hukum Allah, kemudian kita melanggarnya, itu yang namanya dosa. Jadi sesungguhnya 2 kata ini punya pengertian yang hampir sama. Kata pelanggaran diterjemahkan dari bahasa Ibrani pesah. Arti harfiahnya pemberontakan, dosa, pelanggaran. Sedangkan kata dosa di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani hatah. Arti harfiahnya dosa, durhaka. Jadi pesan pemazmur di sini jelas, berbahagialah orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan. Saudara, yang saya pahami tentang pernyataan berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi dalam Mazmur pasal 32 ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, ini adalah Mazmur pengajaran, tulisan dari seorang raja yang bernama Daud. Raja ini hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Jadi Mazmur ini Daud tulis untuk mengajar umat pada zamannya. Jadi lewat Mazmur ini Daud sedang mengajari umat Allah betapa pentingnya mendapatkan pengampunan dari Allah. Kemalangan terbesar manusia sesungguhnya adalah ketika dia tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah. Saya mengajak kita berimajinasi. Bagaimana jadinya hidup kita? Bagaimana jadinya masa depan kita jika kita tidak mendapatkan pengampunan dosa dari Allah? Ini pertanyaan yang sangat serius yang diajukan di sini, sehingga kita melalui kesempatan ini boleh belajar dengan mendalami kebenaran firman saat ini. Di sini pemazmur menggambarkan pengampunan Allah itu dengan 3 cara. Perhatikan Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2. Di sini cara Allah mengampuni disebutkan. Yang pertama, dia mengampuni pelanggaran. Yang kedua, dia menutupi dosa. Dan yang ketiga, dia tidak memperhitungkan kesalahan. Pemazmur memainkan 3 kata yang sesungguhnya pengertiannya tidak berbeda jauh. Pelanggaran, dosa, kesalahan. Mengampuni, menutupi, tidak memperhitungkan. Intinya, Tuhan Allah mengampuni dosa manusia. Yang kedua, orang yang menerima pengampunan dari Tuhan pasti berbahagia, ya. Pasti bersukacita. Mengapa? Karena dengan adanya pengampunan, orang tersebut terbebas dari beban pikiran dan konflik batin. Selama pelanggaran dan dosa tidak diampuni, manusia tidak bisa berbahagia. Hatinya selalu dihantui rasa bersalah dan pikirannya mendakwa dia. Ini adalah sebuah realitas yang sungguh-sungguh terjadi. Jika kita belajar dari pengalaman hidup kita, di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan dosa, pikiran kita pasti kacau, hati kita tidak tenang, dan bukan tidak mungkin kita mengalami depresi. Nah, kalau Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, itu merupakan sebuah hadiah yang terbesar bagi kita. Dan kita pasti akan berbahagia, kita pasti akan mengucap syukur kepada Tuhan, kita pasti bersukacita atas perbuatan ajaib Tuhan ini, mengampuni dosa kita. Kita tidak bisa menikmati kebahagiaan, kita tidak bisa mengalami kebahagiaan jika kita tetap hidup di dalam dosa. Hanya dengan pengampunan kita dapat sungguh-sungguh berbahagia. Inilah sesungguhnya yang pemazmur maksudkan dengan kata berbahagia di sini. Kalau kita gali lebih dalam, kata berbahagia di sini itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, ashrei. Ya, ashrei dari kata esher, artinya berbahagia, diberkati. Diberkatilah. Jadi mendapatkan pengampunan dari Tuhan itu sesungguhnya adalah berkat yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan. Jadi orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, dia berbahagia. Orang yang menerima pengampunan dari Tuhan, dia sesungguhnya sedang menerima berkat Tuhan. Karena itu, mari kita rubah kebiasaan kita, mari kita rubah tabiat kita selama ini. Di saat kita mendengar pendeta, gembala, uskup, pastor, paus, dan siapapun pelayan Tuhan, di saat dia menyampaikan berita pengampunan dosa, berbahagialah. Nyatakan syukur kepada Allah, bersukacitalah, sebab itu adalah hadiah dari surga. Itu adalah anugerah dari surga
itu adalah pemberian Tuhan yang sungguh luar biasa nilainya bagi kita. Orang yang sadar betul bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, kemudian dia mengakui dosanya itu, dan dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, berbahagialah dia. Itulah sesungguhnya yang saya pahami dari tema berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutupi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemazmur sesungguhnya sedang mengajari kita untuk menjauhi dosa. Sebab kalau kita tetap berkubang dalam dosa, kita tidak bisa berbahagia. Kita tidak akan menerima berkat dari Tuhan. Semua orang pasti berdosa. Dan semua orang pun diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kesalahannya, untuk memperbaiki dosa yang dia perbuat. Selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk bertobat. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk berbenah diri. Mari berbenah diri, mari memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik, sebab dosa, hidup dalam dosa, tidak akan membuat kita berbahagia. Jauhilah dosa. Yang keempat, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ketika manusia mengaku dosa dan bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi, Tuhan mengampuninya. Dalam bahasa pemazmur, dosanya ditutupi. Jadi, dosa itu ibarat buku hutang. Saat kita datang kepada Tuhan Yesus, buku hutang itu ditutup. Buku hutang itu tidak berlaku lagi. Itulah saudara sekalian yang boleh saya share jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Jadi yang saya pahami dari tema berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, dalam Mazmur 32 ayat 1 ini ada 4. Yang pertama, ini adalah pengajaran dari pemazmur bagi umat Allah, betapa pentingnya mendapatkan pengampunan dari Allah. Yang kedua, orang yang menerima pengampunan dari Tuhan pasti berbahagia. Yang ketiga, pemazmur mengajari kita untuk menjauhi dosa. Dan yang keempat, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ketika manusia mengaku dosa dan bertekad untuk tidak berbuat dosa lagi, Tuhan itu mengampunimu. Saudara sekalian, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa setiap orang memerlukan pengampunan Tuhan Allah? Sekali lagi saya bacakan, mengapa setiap orang memerlukan pengampunan Tuhan Allah? Saudara, bicara pengampunan berarti bicara 3 hal. Dosa, pengampunan, pendamaian. Dosa adalah ketidaktaatan manusia terhadap Allah. Dosa dimulai di Taman Eden ketika Adam dan Hawa tidak mentaati Allah. Sejak itu, tabiat dosa memasuki diri manusia. Kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Akibat dosa, relasi Allah manusia menjadi rusak. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Upah dosa adalah maut. Adam dan keturunannya mengalami maut itu, dan betapa mengerikannya akibat perbuatan dosa ini. Kehadiran Yesus sebagai firman yang menjadi manusia, kematiannya di kayu salib, itu sesungguhnya merupakan inisiatif Allah mendamaikan dirinya dengan manusia. Manusia ditebus oleh Allah melalui kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus merupakan tindakan pendamaian Allah bagi manusia. Dari sana kemudian kita mendapatkan berita pengampunan dosa. Berita pengampunan dosa itu disampaikan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai di sini jelas mengapa setiap orang memerlukan pengampunan dari Allah. Saya mencatat ada beberapa hal yang menjadi alasannya. Yang pertama, setiap orang berdosa dan tidak luput dari perbuatan dosa.
pengampunan dari Allah dapat menyelamatkan manusia ini dari hukuman akibat dosa yang diperbuatnya. Yang kedua, mengapa setiap orang memerlukan pengampunan Allah? Setiap orang butuh pengampunan dosa dari Allah sebab adanya pengampunan itu menolong manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau kita sudah diampuni dosa kita oleh Allah, maka kita lebih termotivasi lagi untuk berjalan di jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita karena kita telah diampuni dosa kita oleh Allah. Yang ketiga, pengampunan dari Allah menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian dalam hidup manusia. Yang keempat, pengampunan dari Allah dapat menolong manusia mendekatkan diri dengan karakter Kristus yang penuh kasih. Yang kelima, pengampunan Allah membebaskan manusia dari perasaan bersalah, perasaan benci, perasaan kesal, atau dendam terhadap diri sendiri dan orang lain. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana agar kemajuan teknologi digital dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pesan pengampunan dan kasih karunia Tuhan Allah? Berikan contoh konkretnya. Saudara, kita harus paham dulu di sini apa yang dimaksud dengan teknologi digital, ya. Teknologi digital adalah teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk memproses dan menyimpan data digital. Teknologi ini menggunakan sistem komputerisasi dan pengoperasian yang otomatis, memproses semua informasi dengan akurat dan menghasilkan efisiensi informasi. Contoh teknologi digital misalnya komputer, laptop, ya, tablet, smartphone, dan perangkat keras lainnya. Nah, sekarang ini hampir semua manusia di Indonesia ini memiliki smartphone. Nah, bagaimanakah itu dapat menjadi sarana untuk menyebarkan pesan pengampunan dan kasih karunia Allah? Saudara, cara yang paling sederhana adalah menggunakan media sosial yang ada, seperti FB, FB Pro, YouTube, YouTube Shorts, Reel, WA, dan lain sebagainya. Kita gunakan media sosial yang ada. Melalui media sosial yang ada, kita dapat menyebarkan pesan kasih dan pengampunan. Contoh sederhana, jadilah konten kreator. Dengan menjadi konten kreator, kita dapat menggunakan media sosial yang ada untuk menyebarkan pesan kasih dan pengampunan dari Allah. Jadi optimalkan Bapak Ibu Saudara sekalian media sosial yang ada di tanganmu. Gunakan itu untuk hal-hal yang bermanfaat, gunakan itu untuk hal-hal yang berguna, gunakan itu untuk menyebarkan pesan kasih dan pengampunan Allah bagi manusia yang berdosa. Dengan melakukan itu, engkau sedang memberkati banyak orang. Ada banyak orang punya handphone di tangannya, tetapi itu tidak digunakan untuk memberkati sesamanya. Gunakan itu mulai sekarang untuk memberkati sesama dengan menyebarkan kebaikan, menyebarkan pesan kasih dan pengampunan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita maupun orang-orang yang jauh dari kita yang dapat dijangkau oleh media sosial. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, selesai sudah tanggung jawab saya untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Saya selalu mengatakan, mintalah hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya, agar Dia menuntun kita di dalam memahami 3 pertanyaan yang diajukan dalam MTPJ Gaming yang setiap minggu selalu disodorkan kepada kita untuk dijawab dengan dasar kebenaran firman yang disebutkan di sana, sehingga kita menjalani kehidupan ini
meletakkan semuanya dalam ketaatan pada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, semangat menjalani kehidupan, karena engkau tidak sendiri, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan engkau. Janji Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Shalom.